Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa Syiar Channel TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Isnawati LC dapat kembali membersamai para pemirsa masih dalam program kesayangan kita Yas'alunak. Pada kesempatan hari ini seperti biasa kita akan menjawab beberapa pertanyaan seputar fikih yang telah masuk di meja redaksi kita, dan insya Allah saya akan mencoba menjawab 5 pertanyaan untuk hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah ini terkait bagi seseorang yang lupa membaca Al-Fatihah ketika dia sholat. Maka ketika seorang lupa membaca Al-Fatihah, itu bolehkah nanti diganti dengan sujud sahwi? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana dengan seseorang yang setelah selesai dari sholatnya baru teringat kalau dia masih kurang 1 rakaat lagi. Jadi setelah misalkan sholat zuhur baru 3 rakaat, dia tasyahud akhir, habis itu salam. Setelah salam baru dia teringat kalau dia baru melaksanakan sholat zuhurnya 3 rakaat. Maka apa yang harus dia lakukan? Kemudian pertanyaan yang ketiga ini seputar sujud sahwi. Apakah sujud sahwi itu boleh dikerjakan setelah seseorang selesai dari salamnya atau justru harus dilaksanakan sebelum salam? Kemudian pertanyaan yang keempat ini sudah merembet ke masalah puasa. Bolehkah seseorang mengganti qadha puasanya itu cukup dengan membayar fidyah saja? Kemudian pertanyaan yang terakhir atau yang kelima itu adalah terkait fidyah lagi. Apakah fidyah itu cukup dengan membayarkan atau memberi makan fakir miskin dengan nasi bungkus saja? Seperti itu. Jadi satu fidyah itu dengan 1 bungkus nasi atau bagaimana. Nah, pada kesempatan hari ini insya Allah saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama tadi terkait seseorang yang lupa membaca Al-Fatihah ketika dia sholat. Maka apa yang harus dia laksanakan? Terkait lupa ataupun sengaja tidak sengaja seseorang meninggalkan rukun sholat, maka di sini para ulama kita membedakan dulu alasan kenapa sampai dia meninggalkan rukun sholat tersebut. Apakah karena memang disengaja atau benar-benar karena lupa atau karena ketidaktahuan dia. Yang pertama, kalau dia meninggalkan rukun sholat seperti contohnya surat Al-Fatihah tadi, di mana menurut jumhur ulama kita membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib atau rukun sholat. Maka ketika dia lupa membaca Al-Fatihah tadi dengan sengaja, maka di sini semua ulama sepakat batal sholatnya dia. Jadi misalkan ya sudahlah saya sholat nggak usah baca Fatihah, sementara dia bisa membaca Al-Fatihah, maka ini sholatnya tidak sah dan dia harus mengulang kembali sholatnya dengan membaca Al-Fatihah. Namun kalau alasan dia meninggalkan atau tidak membaca Al-Fatihah tadi karena semata-mata dia lupa atau karena dia tidak sadar, tidak tahu kalau dia tidak sholatnya tadi tidak membaca Fatihah. Misalkan dia jadi imam atau sholat sendirian di waktu malam, yaitu saat jahar. Waktu maghrib temennya ada yang ngingetin, kamu tadi belum baca Al-Fatihah kok, langsung baca misalkan surat pendek seperti itu. Maka ketika dia meninggalkan membaca surat Al-Fatihah tadi karena alasan tidak tahu atau karena lupa, tidak disengaja, maka disinilah para ulama mewajibkan bagi orang tersebut harus menyempurnakan sholatnya itu dengan mendatangkan kembali rukun atau bacaan Al-Fatihah tersebut. Tapi terkait apakah dia harus mengulang 1 rakaat, misalkan tadi kelupaan baca Fatihahnya di rakaat pertama, apakah harus mengulang 1 rakaat yang pertama itu seluruhnya atau nanti mengulang atau memenuhi rukun bacaan Fatihahnya itu hanya membaca Fatihahnya saja atau dimulai dari membaca Al-Fatihahnya saja.
Maka disinilah para ulama kita berbeda pendapat, di mana di dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan jika seseorang kelupaan melaksanakan satu rukun atau lebih dari sholatnya dia harus mendatangkan rukun tersebut agar sholatnya tetap sah atau sempurna. Misalkan dia ketinggalan tadi surat dalam mazhab Hanafi itu kan rukun itu misalkan ruku. Maka misalkan tadi di rakaat pertama dia kelupaan ruku, habis berdiri habis baca surat pendek langsung misalkan sujud, maka yang dia harus laksanakan nanti adalah misalkan ingatnya pas di rakaat yang kedua, maka orang ini harus pada rakaat yang kedua itu melaksanakan ruku. Saya kasih contoh gini, jadi selesai dia melaksanakan sujud kedua, pas bangun di rakaat yang kedua misalkan lagi membaca surat, dia teringat astagfirullah tadi, misalkan teringat dia istighfar dalam hatinya, dia teringat kalau dia tadi kelupaan ruku di rakaat pertama. Maka jangan dia lanjutkan membaca suratnya pada rakaat kedua tersebut, tapi yang harus dia lakukan adalah langsung ruku, Allahu Akbar, langsung ruku. Kemudian sempurnakan rukunya sampai sujud, sampai baru bangun untuk rakaat yang kedua. Nah, namun jumhur ulama selain mazhab Hanafi mengatakan siapa seorang yang ketinggalan satu rukun dari rukun salat selain takbiratul ihram atau niat, maka yang harus dia laksanakan adalah mengganti satu rakaat penuh. Jadi misalkan tadi seorang ketinggalan Fatihah atau ketinggalan ruku seperti itu, atau ketinggalan satu sujud saja, maka yang harus dia laksanakan itu mengulang dari awal, yaitu takbir harus menambah nanti setelah misalkan saat zuhur ya. Nah itu dia harus mengulang satu rakaat penuhnya, itu misalkan dia tadi kelupaan baca Fatihah di rakaat pertama. Nah habis itu keingatnya pas sudah melaksanakan rakaat yang kedua, maka rakaat yang pertama itu dianggap tidak sah. Maka ketika dia sudah melaksanakan di rakaat yang kedua baru teringat baca Fatihah, di rakaat pertama tadi terlupa, maka yang di rakaat kedua itu terhitung sebagai rakaat yang pertama. Yang artinya nanti setelah dia rakaat yang keempat, dia harus mengulang kembali atau menambah satu rakaat penuh. Karena rakaat yang pertamanya itu dianggap tidak sah seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah kalau seseorang ketinggalan bacaan Al-Fatihah, menurut jumhur ulama kita dia harus menambah satu rakaat nanti di akhir, karena Al-Fatihah itu merupakan bagian satu rukun dalam satu rakaat sholat. Ketika ketinggalan Fatihah dia harus mengulang satu rakaat penuh, atau juga orang yang ketinggalan satu rukuknya dia itu harus mengulang satu rakaat penuh, yang artinya mengulang dari satu rakaat penuh itu harus membaca Fatihah, harus ruku, harus sujud 2 kali secara sempurna seperti itu. Tapi menurut mazhab Hanafi yang diwajibkan bagi dia itu adalah langsung saja balik mengulangi rukun sholat yang terlupa atau tertinggal tadi. Misalkan dia ketinggalan ruku pas baru ingat itu pas sudah sujud, astagfirullah dia belum ruku tapi tadi habis berdiri langsung misalkan sujud seperti itu, maka ketika sujud itu dia harus bangun langsung. Bangun, melaksanakan ruku dulu secara sempurna, baru melaksanakan sujud kembali untuk kesempurnaan sholatnya dia. Dan ala kulihal secara keseluruhan ulama mengatakan kalau ketinggalan rukun itu tidak perlu, atau seperti selama itu selain niat ataupun takbiratul ihram itu tidak perlu mengulang sholat dari awal sama sekali, atau dianggap sholatnya itu tidak sah secara keseluruhan selama dia ketinggalan rukunnya itu secara tidak disengaja. Tapi kalau disengaja itu harus mengulang sholatnya dari awal sama sekali. Dan disyaratkan bagi mereka atau diharuskan bagi mereka yang tadi kelupaan melaksanakan satu rukun, kemudian kan dia mengganti rukun yang terlupa tadi, nanti di akhir sholatnya dia itu dia disunahkan untuk melaksanakan yang namanya sujud sahwi 2 kali. Kalau menurut mazhab Hanafi itu dilaksanakannya sudah salam, tapi dalam mazhab Maliki kalau karena kekurangan maka itu harus dilaksanakan sebelum salam. Begitupun di dalam mazhab Asy-Syafi'i dia harus sujud atau disunahkan sujud sebelum salam setelah dia tasyahud awal melaksanakan tasyahud akhir. Nah, sebelum salam itu sujud dulu 2 kali yang dinamakan dengan sujud sahwi. Itu sujud untuk mereka yang kelupaan di dalam salatnya tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang pertama tadi.
Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang kedua adalah bagi seseorang yang sudah selesai melaksanakan sholatnya dia, baru dia tahu atau ingat kalau dia masih kekurangan 1 rakaat dari sholatnya, maka apa yang harus dia laksanakan? Nah, bagi orang yang kekurangan jumlah rakaat sholat, di sini para ulama semuanya sepakat dia harus menyempurnakan bilangan rakaat tersebut sebagaimana yang seharusnya. Namun di sini para ulama merincikan kalau dia ingatnya itu sudah waktunya lama baru ingat, atau karena ada teman yang mengingatkan tapi dia sudah ngapa-ngapain, kemudian waktunya sudah lama, apalagi sampai misalkan dia sudah batal dari wudunya dia. Nah ini kalau waktunya lama kemudian baru dia teringat atau wudunya itu sudah batal, maka yang harus dia lakukan adalah mengulang sholat. Misalkan sholat zuhur tadi baru 3 rakaat sudah salam, baru setelah itu dia udah batal segala macam, baru teringat kalau sholat zuhurnya tadi baru 3 rakaat. Nah itu harus mengulang sholat zuhurnya yang tadi dari awal, harus 4 rakaat lagi. Tapi bagi mereka yang setelah salam itu teringat kurang 1 rakaat dan waktunya tidak terlalu lama terjedanya, maka bagi dia cukup langsung takbir dan menambah 1 rakaat sholat saja untuk menyempurnakan sholat zuhur yang tadi kurang atau yang 3 rakaat tadi. Jadi setelah salam dia ingat langsung dia takbir Allahu Akbar, kemudian 1 rakaat, setelah 1 rakaat saja dia langsung udah tahiyat akhir dan salam seperti itu. Dan ini juga pernah kejadian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kekurangan jumlah rakaat salat. Dimana dalam sebuah riwayat hadis Nabi itu pernah diriwayatkan ketika suatu malam Nabi mengimami sholat isya, Nabi hanya melaksanakan sholat isya itu 2 rakaat saja. Setelah tasyahud awal atau setelah 2 rakaat kan tasyahud awal, Nabi langsung salam, tidak bangun atau bangkit untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Akhirnya para sahabat semuanya kebingungan. Ada salah seorang sahabat yang dijuluki sebagai Dzulyadain. Nah, beliau ini memberanikan bertanya untuk menjawab kebingungan yang sedang dihadapi oleh para sahabat. Wahai Rasulullah, kata beliau, apakah engkau tadi memang kelupaan melaksanakan sholat isya sehingga sholat isyamu cuma 2 rakaat saja, atau memang ada perubahan untuk jumlah rakaat sholat isya? Jadi sholat isya yang harusnya 4 apakah sekarang berubah menjadi 2 rakaat saja? Rasulullah mendengar pernyataan Dzulyadain ini akhirnya bertanya kepada sahabat, memang tadi saya sholat isyanya tadi 4 rakaat apa 2 rakaat gitu kan. Semua sahabat yang lain itu mengatakan, meyakinkan Rasulullah bahwasanya tadi baru sholat isya kita itu baru 2 rakaat. Akhirnya Rasulullah langsung bangkit dan menambah 2 rakaat sholat isyanya untuk menyempurnakan sholat isya beliau. Nah, cuman setelah beliau selesai dari sholatnya itu beliau melakukan yang namanya sujud sahwi. Jadi bagi orang yang kelupaan atau kekurangan jumlah rakaat sholat dia dan itu tidak disengaja, maka kewajiban dia itu harus menyempurnakan sholatnya tersebut atau jumlah rakaat yang kurang tersebut, dan di akhir sholatnya itu disunahkan bagi orang tersebut untuk melaksanakan sujud sahwi. Dan melaksanakan sujud sahwi ini tidak sebatas bagi mereka yang karena kelupaan atau kekurangan jumlah rakaat saja, atau bagi mereka yang juga kelebihan rakaat juga dianjurkan untuk atau disunahkan melaksanakan sujud sahwi. Dalam sebuah hadis Nabi meriwayatkan Nabi mengatakan bahwasanya kata Nabi, fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Siapa yang kelupaan di dalam salatnya dia, maka hendaklah dia melaksanakan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi maksudnya di sini. Kemudian dalam riwayat yang lain juga Nabi mengatakan ketika seseorang kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat di dalam salatnya dia, maka kata Nabi falyasjud sajdatain, maka nanti disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi karena kelupaan jumlah rakaat dari yang seharusnya. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang kedua tadi.
Wallahu ta'ala a'lam. Untuk pertanyaan yang ketiga adalah, bolehkah seorang melaksanakan sujud sahwi itu setelah dia salam? Terkait kapan disunahkan melaksanakan sujud sahwi ini, memang para ulama kita beda-beda pendapat, dimana kalau dalam mazhab Hanafi kesunahan melaksanakan sujud sahwi itu justru dilaksanakan sesudah salam, karena memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana di situ diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah kelupaan melaksanakan tasyahud awal atau tahiyat awal, itu Rasulullah melaksanakan sujud sahwinya setelah beliau salam. Begitu juga dengan riwayat ketika Rasulullah kelebihan jumlah rakaat salat, yaitu melaksanakan salat yang harusnya 4 rakaat beliau laksanakan 5 rakaat. Nah, ketika itu juga Nabi melaksanakan sujud sahwinya itu selesai dari salam beliau. Begitu juga dengan hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi yang saat isyaknya baru 2 rakaat, itu Nabi salam, kan diingatkan oleh para sahabat, akhirnya Nabi menambah saat isyaknya 2 rakaat lagi, dan setelah menambah 2 rakaat itu, setelah selesai sholatnya beliau melaksanakan sujud sahwi. Jadi terkait apakah boleh melaksanakan sujud sahwi itu sesudah salam, dalam mazhab Hanafi kesunahan melaksanakan sujud sahwi itu adalah justru sesudah salam itu terjadi atau sudah melaksanakan salam. Namun di dalam mazhab Maliki beda dengan mazhab Hanafi tadi. Dalam mazhab Maliki kesunahan melaksanakan sujud sahwi itu dilihat apakah dia kelupaan atau kekurangan dalam jumlah rakaat atau karena kelebihan di dalam melaksanakan sholatnya dia. Kalau karena kekurangan, contoh misalkan karena kekurangan itu kelupaan tahiyat awal, atau karena kekurangan jumlah rakaat sholat, maka bagi orang ini disunahkan melaksanakan sujud sahwinya itu justru sebelum salam. Tidak disunahkannya itu sesudah salam. Tapi bagi dia yang karena kelebihan jumlah rakaat misalkan, maka bagi dia justru disunahkan melaksanakan sujud sahwinya itu sesudah salam. Dan dalam mazhab Asy-Syafi'i itu beda lagi dengan pendapat dari yang sebelumnya tadi. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i justru kesunahan melaksanakan sujud sahwi itu dilaksanakan sesudah salam. Nah, namun bagaimana bagi mereka yang ternyata sesudah salam baru dia ingat, dia tadi harusnya melaksanakan sujud sahwi, tapi dia tidak laksanakan, baru setelah salam baru dia ingat. Maka bagi orang ini di dalam mazhab Hanafi, bagi mereka yang kelupaan sujud sahwi seperti itu setelah salam, setelah selesai sholat beberapa waktu baru ingat, nah itu kalau sampai dia sudah keluar dari masjid atau bergeser dari kiblatnya dia, maka tidak disunahkan lagi untuk melaksanakan sujud sahwi. Namun di dalam mazhab Syafi'i dilihat, kalau kan tadi kalau dalam mazhab Syafi'i kesunahan melaksanakan sujud sahwi kan sebelum salam. Nah, kalau ternyata dia ingat sesudah salam dan waktu dia ingat dengan salamnya itu tidak lama, misalkan baru setelah salam assalamualaikum warahmatullah, dia ingat-ingat astagfirullah, aku kan tadi harusnya sujud sahwi tapi tidak melaksanakan sujud sahwi, maka pada waktu itulah dia disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi dua kali. Jadi tidak masalah sebenarnya melaksanakan sujud sahwi kalau karena kelupaan itu dilaksanakan sesudah salam. Nah, dan dalam mazhab Hambali mereka bahkan punya toleransi lebih dari para ulama yang sebelumnya, di mana di dalam mazhab Hambali selama orang tersebut tidak batal dari wudunya sholat, dia teringat kalau dia itu belum melaksanakan sujud sahwi atau melaksanakan kesunahan sujud sahwi, nah itu dia boleh melaksanakan sujud sahwi ketika dia ingat tersebut. Misalkan apa? Dia tadi kan karena kekurangan jumlah rakaat, akhirnya sudah menambah rakaat yang kurang atau kelebihan rakaat. Dia kan harusnya sujud sahwi pada waktu setelah salam, tapi dia tidak laksanakan. Dia ngobrol-ngobrol sama temannya, diingetin sama temannya, misalkan kamu tadi harusnya sujud sahwi.
Nah, itu kan sudah terjadi ngobrol segala macam, tapi selama dia belum batal dari wudunya dia, maka bagi orang ini tetap disunnahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Tapi kalau sudah batal wudunya dia, maka tidak dianjurkan lagi untuk melaksanakan sujud sahwi. Dan perlu diingat bahwasanya melaksanakan sujud sahwi itu hanya hukumnya sunnah saja bagi mereka yang kelupaan di dalam salatnya. Kalau tidak dilaksanakan pun sebenarnya tidak mempengaruhi keabsahan salatnya dia. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang ketiga tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang keempat adalah, bolehkah seseorang mengganti qadha puasa itu cukup dengan membayar fidyah? Misalkan apa? Kemarin waktu Ramadan dia haid misalkan 7 hari dan sampai hari ini belum bayar. Sementara Ramadan kan sebentar lagi, udahlah boleh nggak diganti fidyah saja untuk 7 hari puasa yang ditinggalkan kemarin. Nah, terkait apakah boleh atau tidak, ini dilihat. Yang namanya kewajiban mengqadha puasa itu kan di dalam Quran sudah Allah jelaskan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Bagi mereka yang sakit ataupun yang sedang safar, begitu juga dengan wanita yang qadha. Kata Aisyah, kunna nu'mar bi qadha'is shaum. Sesungguhnya kami ketika haid di bulan Ramadan, kami diperintahkan Nabi untuk mengqadha puasa yang kami tinggalkan saat kami haid. Begitu juga dengan perempuan yang nifas. Nah, kewajiban mengqadha puasa ini sejatinya tidak bisa digantikan dengan fidyah selama orang tersebut masih mampu untuk membayar qadha puasanya. Namun berbeda halnya dengan mereka yang tidak mampu untuk membayar qadha. Dan di dalam Al-Qur'an Allah jelaskan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Jadi bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka bagi mereka itu baru diganti dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa, maka diganti puasanya tersebut dengan kewajiban fidyah. Maka tadi terkait bolehkah seorang mengganti qadha puasanya dengan fidyah, dilihat kenapa dia tidak bisa membayar qadha puasanya. Apakah karena dia sakit selama-lamanya yang tidak ada kemungkinan sembuh, atau karena meninggal dunia, atau karena tua renta seperti itu, maka bagi orang ini boleh mengganti kewajiban puasanya dengan fidyah. Tapi selama orang ini masih mampu untuk berpuasa, maka tidak bisa dia mengganti qadha puasa yang seharusnya itu dengan fidyah. Jadi boleh mengganti qadha puasa dengan fidyah itu bagi mereka yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Misalkan apa? Dia Ramadan kemarin kurang puasanya karena sakit. Dengan perkiraan sebenarnya ada kemungkinan sembuh, ternyata habis lebaran sampai sekarang dia tidak kunjung sembuh dari sakitnya dia. Maka bagaimana dengan qadha puasa yang tadi? Maka bagi orang ini bisa mengganti qadha puasanya itu dengan fidyah saja, karena tidak mampuan dia lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga bagi dan kewajiban fidyah perlu diingat itu bagi mereka yang ditetapkan oleh para ulama sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, itu berlaku bagi mereka yang sudah tua renta ataupun bagi mereka yang sudah sakit yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Kemudian juga berlaku bagi mereka yang tidak sempat bayar qadha puasa tapi keburu meninggal dunia. Nah, ini saja yang boleh mengganti tidak puasanya itu dengan fidyah. Selainnya selama masih mampu itu tidak diperkenankan untuk mengganti qadhanya dengan fidyah. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang keempat tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang kelima adalah, bolehkah atau isinya berapakah besaran fidyah? Apakah besaran fidyah itu diukur dengan nasi bungkus atau seperti apa? Nah, terkait berapa besaran fidyah yang harus dibayarkan bagi orang yang tidak mampu berpuasa ini, memang para ulama kita ada sedikit perbedaan pendapat berapa besarannya dan apa yang harus dibayarkan. Bolehkah bentuk fidyah itu beda-beda atau seperti apa? Nah, di dalam mazhab Hanafi, mereka menetapkan bahwasanya besaran fidyah itu tidak kurang dari yang namanya 1 sa' dari bahan makanan pokok.
Jadi satu sa' itu kalau seperti kita besarannya membayar zakat fitrah. Jadi kan kalau kita bayar zakat fitrah itu berarti 3,5 liter beras atau bahan makanan pokok, atau dikonversi ke kilogram sekitar 2,5 kilogram. Nah, jadi menurut mazhab Hanafi, fidyah itu tidak boleh kurang dari yang namanya satu sa' tadi, 3,5 liter atau 2,5 kilogram bahan makanan pokok. Nah, kemudian di dalam mazhab jumhur ulama selain mazhab Hanafi seperti mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka menetapkan besaran fidyah itu adalah tidak kurang dari 1 mud atau 1 mud dari bahan makanan pokok. Dan 1 mud ini adalah 1/4 dari 1 sa' yang ditetapkan di dalam mazhab Hanafi. Dimana kalau kita bayar zakat fitrah itu adalah 1 sa' beras, bahan makanan pokok seperti beras atau kurma, berarti fidyah fidyah itu 1 mud itu adalah 1/4-nya. Berarti kalau beras berarti 0,9 liter beras, seperti itu. Nah, sedangkan di dalam mazhab Hambali mereka menetapkan besaran fidyah itu adalah 1/2 sa' dari bahan makanan pokok. Terkait apakah boleh fidyah ini atau berupa nasi bungkus atau tidaknya, yang jelas di sini para ulama mengatakan boleh-boleh saja di bahan makanan pokoknya itu dimasak terlebih dahulu, tapi dengan syarat dia tidak boleh kurang dari bahan mentahnya itu 1 sa' atau 1 mud menurut jumhur ulama. Kita harus pastikan nasi bungkus, masa iya sih nasi bungkus itu banyak atau jumlah nasinya itu sekitar hampir 1 liter beras, kan enggak gitu. Jadi untuk lebih amannya bagi kita membayarkan fidyah itu tidak bentuk dalam nasi bungkus, tapi bahan makanan pokok beras aja, dalam bentuk beras atau kurma bagi mereka yang bahan makanan pokoknya kurma atau gandum. Jadi jangan dimasak terlebih dahulu. Dan di dalam mazhab Hanafi sebenarnya ada keringanan. Fidyah ini bisa juga digantikan dengan uang atau dikonversi ke uang, dan uangnya itu harus sejumlah bahan makanan pokok yang mentah tadi 1 sa'. Misalkan beras kan mereka mengatakan 1 sa' berarti 3,5 liter beras, berarti uang yang harus dia bayarkan untuk 1 hari puasa berarti harus senilai berapa harga beras 3,5 liter beras tersebut, seperti itu. Nah, jadi kalau ditanyakan bolehkah fidyah berupa nasi bungkus, secara umum para ulama kita tidak menganjurkan. Yang dianjurkan itu adalah bahan makanan pokok yang belum dimasak. Kalau mau dimasak pun itu harus dipastikan besarannya itu tidak kurang dari yang sudah tadi ditetapkan oleh para ulama, 1 mud atau 1 sa' menurut mazhab Hanafi. Jadi lebih amannya bagi kita yang ingin membayarkan fidyah itu kita kasih dalam bentuk bahan makanan bahan mentahnya saja. Kalau mau ditambahkan lauk-lauknya itu adalah nilainya sedekah tapi bukan bagian dari fidyah. Masa iya sih beras aja yang dikasih, misalkan tambahin telur deh, tambahin mie deh atau apa gitu. Silahkan ditambahkan, tapi yang dinamakan fidyahnya itu adalah berasnya itu saja. Sementara mie, misalkan telur, ikan, ayam segala macam itu adalah hanya tambahan atau sedekah tambahan saja di luar fidyah itu sendiri. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan yang terakhir tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara, dan saya ingatkan para pemirsa jika ada yang ingin bertanya seputar fikih bisa mengirimkan pertanyaannya ke ke nomor yang tertera di depan layar kaca Anda. Insya Allah jika ada kesempatan dan kami bisa menjawab, insya Allah kami akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akhirnya saya Isnawati beserta seluruh kru yang bertugas pada hari ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una,
Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. Warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama. Nahdha bil khair wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra biridhaka minkal uyun. Waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana ruslul manun. Waghfir wastur anta akrama man satar. Wa salatullahi taqshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa. Bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin.